Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab terhadap tetangga dan juga lingkungan, guna untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Citra Wulan Sinorawati dengan NIM 0604072284. Nah, untuk materi yang pertama yaitu adab terhadap tetangga. Tetangga itu sendiri adalah orang-orang yang tinggalnya berada di sekitar kita, baik yang seagama maupun yang berlainan agama, berlainan suku maupun berlainan status sosial ekonomi. Dengan keberagaman suku, agama, dan status sosial, kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka agar terjalin hubungan yang harmonis, saling menghormati sehingga terbina kerukunan hidup bertetangga. Nah, bagaimana cara untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga? Yaitu dengan saling berbagi antar sesama. Melalui berbagi ini, kita bisa menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Rasulullah juga mengatakan kepada kita untuk saling berbagi jika mempunyai rezeki yang lebih. Allah menjanjikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang berbagi dengan hati yang ikhlas. Pepatah mengatakan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah ini adalah orang yang menerima pemberian, sedangkan tangan yang di atas adalah orang-orang yang memberi. Yang kedua yaitu tidak saling menyakiti. Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya agar tidak menyakiti sesama muslim. Menyakiti sesama muslim dapat mengakibatkan permusuhan. Menyakiti bisa berupa perkataan, juga bisa berupa perbuatan. Yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki kebiasaan dan keyakinan masing-masing. Dengan keberagaman suku, agama, dan status sosial, kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka agar terjalin hubungan yang harmonis. Hormatilah perbedaan tersebut dan hindari perselisihan yang tidak perlu. Yang keempat yaitu dengan cara saling menyapa bila bertemu. Menyapa orang ketika bertemu merupakan salah satu bentuk kebaikan. Selain itu, juga menunjukkan bentuk kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat menciptakan suasana yang lebih hangat dan akrab. Yang kelima, saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong menunjukkan rasa peduli dan kasih sayang terhadap sesama. Dengan saling membantu, kita dapat meringankan beban orang lain. Yang keenam yaitu tidak menyebarkan rahasianya. Tidak boleh menyebarkan rahasia atau aib tetangganya. Allah juga melarang seorang muslim menyebarkan aib atau rahasia muslim yang lain dan wajib menjaganya. Yang ketujuh yaitu dengan turut bergembira atas kegembiraannya. Janganlah seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan iri hati. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Adab bertetangga ini mengajak umat muslim untuk turut berbahagia atas apa yang diperoleh tetangga. Dengan cara ini, perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Yang kedelapan yaitu saling memaafkan. Ketika tetangga tidak sengaja melontarkan perkataan yang menyinggung, maka kita harus memaafkannya, sebab bisa jadi suatu saat kita juga melakukan hal yang sama terhadap tetangga, secara disadari maupun tidak. Memendam dendam juga bukan hal yang dianjurkan dalam Islam, karena bisa menimbulkan kebencian yang merugikan. Yang kesembilan yaitu menjenguk apabila sakit. Ketika tetangga yang sakit, maka ia berhak untuk dikunjungi. Artinya, dalam adab bertetangga, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. Yang ke-10 yaitu bersabar dan menegur dengan sopan jika tetangga mengganggu. Apabila tetangga melakukan sesuatu yang mengganggu, ada baiknya harus tetap bersabar. Sebenarnya tetap diperbolehkan menegur mereka, namun dengan cara yang baik. Akan lebih baik jika gangguan tersebut dibalas dengan kebaikan.
Untuk materi yang berikutnya yaitu adab terhadap binatang. Binatang adalah makhluk hidup yang memiliki kesamaan dengan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, binatang tidak hanya memerlukan makanan, namun juga tempat berlindung yang aman dan nyaman dari berbagai gangguan dari ancaman makhluk hidup lain. Binatang memiliki kebutuhan lingkungan yang hampir sama dengan manusia. Mereka juga hidup saling bergantung dan saling membutuhkan. Orang-orang yang dianugerahkan Allah kepada mereka dengan kecerdasan dan kemampuan yang lebih besar dari binatang seharusnya mampu merawat dan melindungi binatang-binatang di sekitar mereka. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan, pemikiran, dan juga perasaan yang sempurna harus mampu melindungi binatang dengan baik. Nah, bagaimana adab terhadap binatang itu? Yaitu yang pertama, memperlakukan binatang dengan kasih sayang. Rasulullah secara tegas melarang menyiksa binatang atau memperlakukannya semena-mena. Memperlakukan binatang dengan penuh kasih sayang seperti memberinya makan dan minum, juga merawatnya ketika sakit. Yang kedua yaitu dengan cara melindungi binatang yang dilindungi negara. Hewan langka merupakan spesies yang populasinya sangat sedikit di alam. Melindungi binatang yang dilindungi negara berguna untuk melestarikan kehidupannya, dikarenakan hewan langka memiliki peran yang besar dalam ekosistem. Untuk yang ketiga yaitu dengan cara tidak menyiksa binatang dalam bentuk apapun. Menyiksa binatang dapat mengundang murkanya Allah. Bagi yang melakukannya akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dia mengurungnya sampai mati sehingga wanita tersebut dimasukkannya ke dalam neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kucing yang dikurungnya dan tidak pula melepaskannya untuk bisa makan serangga. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu dengan membuat nyaman saat hendak disembeli. Memberikan kenyamanan untuk binatang yang akan disembeli juga termasuk adab yang hendaknya dilakukan oleh manusia. Salah satunya dengan mempercepat proses penyembelihan dengan menajamkan pisau yang akan digunakan. Yang kelima yaitu dengan boleh membunuh binatang yang membahayakan. Manusia juga harus waspada terhadap beberapa binatang. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga memperbolehkan umatnya untuk membunuh binatang namun yang tergolong berbahaya. Yang keenam, yaitu dengan tidak melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sibuk mengurus hewan. Menyayangi hewan memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi hendaknya janganlah sampai melupakan ibadah yang lainnya. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Untuk materi yang ketiga yaitu adab terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda lain yang tak bernyawa. Setiap manusia dituntut harus mampu memahami kejadian-kejadian yang sedang berjalan atau semua peristiwa yang sedang terjadi. Yang demikian itu akan membentuk pribadi manusia yang bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan perusakan. Binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi miliknya. Semua miliknya ketergantungan kepadanya. Keyakinan ini mengantarkan seorang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah makhluk Tuhan yang harus diperlakukan secara baik. Adab terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyayangi dan merawat tumbuhan. Menyayangi dan merawat tumbuhan adalah hal yang menyenangkan dan dapat membawa banyak manfaat. Tumbuhan berperan dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan lingkungan. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, debu, dan polusi. Menjaga kebersihan sangat penting untuk kesehatan hidup kita.
Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut bermakna bahwa orang yang beriman hidupnya selalu bersuci. Yang ketiga yaitu dengan mendaur ulang sampah. Daur ulang sampah berguna untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu dengan mendaur ulang sampah. Daur ulang sampah berguna untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara memisahkan sampah berdasarkan jenisnya dalam wadah yang terpisah. Yang keempat, menghidupkan lahan mati. Tanamlah pohon di lahan mati untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, dapat menyejukkan udara dan juga pandangan. Yang kelima, tidak mencemari lingkungan. Membuang sampah di sungai adalah perbuatan yang salah. Perbuatan tersebut akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Aliran sungai akan mampet, kemudian meluap dan mengakibatkan banjir. Membuang sampah di tempat sampah adalah perbuatan yang benar. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menjaga kelestarian alam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.